Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indrawan, NIM 145. Perkenalkan, saya Bunga Diola Priyanda dengan NIM 146. Perkenalkan, saya Deon, NIM 147. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang nilai eigen dan syarat batas untuk persamaan FTCS dalam menyelesaikan persamaan adveksi satu dimensi. Oke, yang pertama yaitu mencari nilai eigen dari matriks A, itu matriks amplifikasi. Matriks A itu ini, matriks amplifikasi itu ini. Kemudian dihitung dengan mengurangi menggunakan matriks identifikasi, yaitu lambda 0, 0 lambda. Ini merupakan matriks 2x2 yang merupakan hasil dari pengurangan dari matriks amplifikasi dengan matriks identifikasi. Kemudian dihasilkan determinan dari perhitungan matriks A dikurangi matriks identifikasi, yaitu min 4HNG delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 min lambda plus 1 min lambda min 2 IG delta T per delta X sin K delta X per 2 min 2 IHN delta T per delta X sin K delta X per 2. Nah, yang selanjutnya, setelah diketahui determinan dari matriks amplifikasi dikurangi matriks identifikasi, kita masukkan nilai beta, karena nilai eigen itu merupakan sebagai syarat batas dari persamaan FTCS untuk penyelesaian adveksi satu dimensi. Nah, di sini kita masukkan nilai beta itu 2 delta T per delta X akar G dikali H sin K delta X per 2. Nah, ketika nilainya dimasukkan di yang memiliki 2 delta T per delta X akar GH sin kali K delta X per 2, itu dihasilkan nilai 1 min lambda dikali 1 min lambda min beta kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Nah, hal ini tuh bisa diolah lagi menjadi lambda kuadrat dikurangi lambda 2 min beta kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, penyederhanaan ini tuh digunakan sebagai pengkajian nilai eigen. Nah, di sini kita dapat yang digunakan itu yang penyederhanaan tadi, lambda kuadrat min 2 min b kuadrat dikali lambda ditambah 1 sama dengan 0. Didapat nilai eigen itu 2 min beta kuadrat per 2 plus minus setengah akar 2 min beta kuadrat min 4. Oke, dari yang telah dijelaskan oleh Deo, yang dimana bentuk lain itu kan lambda kuadrat min 2 min beta kuadrat lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat kalau misalkan bentuk lain ini mirip dengan persamaan kuadrat, yang dimana persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat min BX plus C, dimana C-nya itu konstanta. Nah, A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 2 min beta kuadrat, C-nya itu sama dengan 1. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC, yang dimana rumusnya itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Terus kita masukin nih nilai B-nya berapa. Nilai B-nya ini kan min 2 plus beta kuadrat, terus beta kuadrat itu dimasukin jadi min 2 plus beta kuadrat dikuadratin lagi, terus min 4 kali A-nya itu 1 kali 1 lagi per 2 kali A-nya itu 1. Lalu didapatkan nilai eigen itu sama dengan 2 min beta kuadrat plus minus akar min 2 plus beta kuadrat dikuadratkan kembali min 4 per 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gimana nilai eigen ini bekerja dalam suatu persamaan, terutama dalam suatu matriks. Nah, kita itu meninjaunya dari akarnya. Untuk mencapai kestabilan suatu nilai eigen, akarnya itu nilainya harus real atau tidak boleh negatif.
Nah, makanya kita meninjaunya dari akar 2 min B kuadrat min 4. Yang pertama, jika kondisinya itu akar imajiner, kita menggunakan lambda sama kompleks konjugasi. Lambda itu nilai real ditambah nilai imajiner, sedangkan bilangan kompleks konjugasi itu nilai real dikurangi bilangan imajiner, yang menghasilkan yang sama dengan rumusnya itu RE kuadrat dikurangi imajiner kuadrat. Terus kita masukkan persamaan akar ini ke dalam nilai lambda dan kompleks konjugasinya, yang menghasilkan nilai 1/4 dalam kurung 2 min B kuadrat dikurangi 2. Di sini ini adalah bilangan realnya, terus yang di sini adalah bilangan imajinernya. Disamadengankan dengan 1. Nah, di sini kita mendapat bahwa akar dari kompleks konjugasi itu sama dengan nilai mutlak dari lambda. Hasilnya sama dengan 1. Akan tetapi, karena akar imajiner ini tidak dapat digunakan dalam menentukan stabilitas dari suatu nilai eigen atau eigenvalue, sehingga untuk syarat batas akar imajiner ini tidak digunakan. Untuk sumber dari pengertian saya akan dicantumkan di belakang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah jika akarnya sama dengan 0. Diperoleh rumus dari betanya itu ini. 2 delta T per delta X akar GHN sin K delta X per 2. Kemudian untuk menghilangkan akar ini, maka semuanya dikuadratkan sehingga diperoleh beta kuadrat K delta X sama dengan 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat GHN kuadrat. Ini sesuai dengan kriteria stabilitasnya itu sendiri, yaitu jika delta T sama dengan delta X per akar dari GHN. Yang selanjutnya, bila akarnya real. Yang tadi kan akarnya itu kan beta sama dengan 0. Nah, misalkan realnya itu beta kuadrat sama dengan 4, itu nanti penyelesaiannya akan seperti ini. Dengan caranya itu sama dengan nomor 2. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria stabilitas penyelesaian eksplisit dari persamaan hidrodinamika satu dimensi, yaitu jika delta T kurang dari delta X per akar GHN. Kriteria stabilitas ini disebut dengan Courant-Friedrich-Lewy atau CFL. Nah, untuk diskretasi numerik dari persamaan hidrodinamika ini harus memenuhi kriteria stabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Susanti et al. 2019. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.